Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Nina Fitri, dosen kebidanan Universitas Fordekok Bukit Tinggi dan juga merangkap pada seksi Litbang. Nah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan bagaimana alur pembuatan skripsi mahasiswa. Jadi, silakan ibu-ibu menyimak dan memperhatikan seandainya nanti ada mungkin yang dirasa masih belum paham atau mengerti, bisa nanti langsung menghubungi saya online ataupun offline. Baik, kita akan masuk kepada alur pembuatan skripsi. Jadi di sini untuk alur pembuatan skripsi ada berapa tahapan yang akan Ibu lalui ya sampai Ibu menyelesaikan pembuatan tersebut. Saya akan perbesar dulu di sini. Oke. Baik. Alur yang pertama adalah ACC judul oleh pembimbing 1 dan 2. Kalau pembimbing 1 dan 2 sudah ACC, nanti Ibu minta bukti tanda tangannya. Nah, bagaimana cara supaya bisa ACC pembimbing 1 dan pembimbing 2? Tentu Ibu menemui dan kemudian juga menyampaikan kira-kira apa yang akan Ibu lakukan penelitian, fenomena-fenomena apa yang Ibu dapati di lapangan, kesenjangan-kesenjangan apa yang Ibu temukan selama ini dan Ibu ingin membuktikannya. Nah, kemudian yang kedua, kalau judul sudah di-ACC oleh pembimbing 1 dan pembimbing 2, maka kita pada tahap kedua, Ibu menemui saya, seksi Litbang. Jadi di sini Ibu sampaikan kalau judul sudah di-ACC dan saya akan mencek judul Ibu. Kalau seandainya judul itu sudah diteliti sebelumnya, maka saya akan coba tambahkan atau kurangi variabel sehingga ada perbedaan antara judul Ibu sebelumnya, judul Ibu sekarang dengan peneliti-peneliti sebelumnya. Nah, kemudian kalau sudah CC dari Litbang, nanti Ibu akan datang ke LPPM bagi yang butuh untuk mengambil izin survei awal. Jadi artinya saya bilang bagi yang butuh, kalau seandainya ibu-ibu meneliti mungkin di wilayah kerja ibu sendiri, ibu bisa langsung mengambil survei awal, tentu ibu tidak butuh surat. Tapi bagi ibu-ibu yang memerlukan surat survei awal, silakan datang ke LPPM. Oke, tahapan selanjutnya adalah Ibu melakukan ujian referensi. Ujian referensi ini antara Ibu pembimbing 1, pembimbing 2. Nah, setelah ujian referensi, maka Ibu mulai melakukan penulisan proposal dan kalau proposal Ibu telah selesai, kita masuk ke tahap 5 yaitu ujian proposal. Pada ujian proposal ini akan ada moderator, penguji 1 dan penguji 2. Moderator adalah dari pembimbing 1. Kalau pembimbing 1 tidak bisa atau berhalangan, maka pembimbing 2 yang menggantikan. Kalau pembimbing 1 dan pembimbing 2 juga berhalangan, maka digantikan oleh Kaprodi. Dan bila Kaprodi juga nggak bisa, maka seksi litbang yang menggantikan atau saya sendiri yang menggantikan. Nah, kalau semuanya nggak bisa, berarti Ibu reschedule lagi waktunya. Setelah Ibu selesai ujian proposal, maka Ibu akan mengurus izin penelitian. Namun sebelumnya, Ibu harus menyiapkan sertifikat etik. Jadi Ibu akan ke komisi etik. Jadi di kampus kita ada komisi etik. Nanti Ibu hubungi komisi etik. Kemudian setelah keluar sertifikat etik, Ibu datang lagi ke Litbang untuk menyerahkannya. Setelah izin penelitian Ibu selesai, maka Ibu bisa melakukan penelitian. Dan kemudian Ibu konsul lagi dengan pembimbing 1, pembimbing 2, sehingga ACC untuk ujian hasil. Nah, ketika ujian hasil, Ibu datang lagi ke Litbang dan melapor lagi. Setelah selesai ujian hasil, Ibu revisi perbaikan dan akhirnya Ibu menyerahkan syarat yudisium. Dengan demikian, Ibu bisa wisuda. Nah, itulah tahapan-tahapan dalam pembuatan skripsi.
Nah, untuk lebih jelasnya, coba kita uraikan masing-masing satu persatu sehingga lebih detail ya Bu ya. Yang pertama, ACC judul oleh pembimbing 1 dan 2. Mahasiswa menemui pembimbing 1 dan 2 untuk meminta kesediaan membimbing LTA. Maaf, ini harusnya skripsi ya, kita nggak pakai LTA lagi. Dengan membawa fenomena yang ingin diteliti beserta jurnal-jurnal terkait, kemudian bersama pembimbing tetapkan judul penelitian. Artinya di sini, pertama kali Ibu datang ke pembimbing, Ibu harus membawa fenomena apa yang ingin Ibu teliti. Fenomena itu misalnya ada kesenjangan antara kondisi yang terjadi di lapangan dengan teoritis yang ada. Harusnya tidak seperti itu, tapi kejadiannya seperti ini. Nah, karena itu saya tertarik untuk melakukan penelitian ini seperti itu. Nah, jadi Ibu kemukakanlah fenomena-fenomenanya. Kemudian Ibu sampaikan kepada pembimbing dan kalau bisa Ibu juga cari data-data yang mendukung. Kemudian juga bisa Ibu download juga jurnal-jurnal yang terkait dengan penelitian yang ingin Ibu lakukan. Yang terpenting, Ibu harus bisa menjelaskan kepada pembimbing apa perbedaan penelitian ibu-ibu dengan penelitian yang sebelumnya. Itu yang terpenting, karena nggak boleh penelitian itu sama. Kalau sebelumnya sudah dilakukan, ya, Ibu nggak boleh melakukannya lagi, karena ini namanya plagiat. Caranya apa? Harus ada yang membedakan, walaupun yang membedakannya itu sedikit. Mungkin ada variabel yang dirubah, atau mungkin variabel dilengkapkan, atau dosisnya dibedakan, atau apa yang membuat dia berubah. Itu yang harus Ibu jelaskan. Nah, kemudian nanti diskusikanlah dengan pembimbing apa judul yang akan Ibu buat di sini. Jadi salah ya, bukan judul dulu kita kasihkan, baru nanti kita cari yang lain, tapi apa fenomena dulu, apa yang permasalahan-permasalahan yang ada, kemudian baru Ibu tetapkan di sini sama pembimbing judulnya. Nah, kemudian Ibu juga minta tanda tangan pada form pertama. Jadi di sini saya akan memberikan form kepada Ibu dan ada penjelasan masing-masingnya. Jadi caranya formulir-formulir ini Ibu print aja langsung. Jadi ada sekitar kalau tidak salah 16 formulir, ini langsung Ibu print. Kemudian Ibu isi pakai tulisan tangan boleh. Nanti yang terpenting ada tanda tangan di bawahnya. Nah, formulir-formulir ini setelah Ibu isi nanti Ibu foto atau Ibu scan. Kemudian akan Ibu kirimkan ke Litbang. Nanti akan dijelaskan, ya. Oke. Baik. Jadi Ibu bawa formulir pertama yaitu formulir permohonan kesediaan membimbing. Kita lihat bentuk formulirnya seperti ini. Nah, ini dia formulirnya. Jadi Ibu isi di sini nama Ibu, kemudian NIM, apa topik atau judul penelitian yang akan Ibu lakukan, atau topiknya juga boleh. Misalnya persalinan atau kehamilan, ya. Topik secara besarnya juga boleh. Kemudian nanti Ibu buatkan, setelah Ibu, ini aja Ibu buat dulu. Setelah Ibu konsul dengan pembimbing 1 dan pembimbing 2, Ibu dapatkan judul, baru Ibu tulis di bawah sini lagi judulnya. Apa judulnya? Ya. Nah, kemudian Ibu minta tanda tangan dari pembimbing 1 dan pembimbing 2. Kemudian formulir ini Ibu foto dan simpan dulu. Ya, berarti ada form 1 yang sudah dapat tanda tangan, yang sudah Ibu isi dan Ibu tanda tangan dan sudah Ibu foto. Simpan dulu. Oke, kita lanjut ya. Nah, kemudian Ibu datang ke Litbang lagi melapor kalau judul Ibu sudah di-CC oleh pembimbing. Kemudian saya nanti akan mencek judul Ibu ini, ya. Apakah judul Ibu ini perlu dirubah variabelnya atau bagaimana sehingga ada perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Nah, kalau seandainya sudah oke dari Litbang, baru Ibu lanjut pembuatan bab 1, bab 2.
Artinya di sini yang pertama, Ibu harus CC judul oleh pembimbing 1, pembimbing 2. Setelah itu Ibu pergi ke Litbang, ya, pergi ke saya di lantai 3 ya Bu ya, lantai 3 kebidanan. Kemudian Ibu melapor judul Ibu, kemudian nanti saya akan cek kalau udah oke, nanti Ibu baru mulai penulisan skripsi. Seperti itu. Kemudian kita lanjut. Untuk data awal, pengambilan data awal Ibu boleh datang ke LPPM langsung. Jadi untuk izin data awal, Ibu bisa langsung datang ke LPPM, daftarkan nama, BP, dan apa kepakaran atau judul penelitian Ibu. Nanti akan keluar izin survei awal namanya. Nah, saran saya untuk izin survei awal ini sebaiknya alamat yang mau dituju itu Ibu kosongkan dahulu. Karena bisa saja nanti tempat penelitian Ibu itu tidak sesuai dengan rencana semula. Mungkin di tempat yang pertama itu kurang memenuhi syarat sehingga Ibu akan pindah ke tempat yang lain. Jadi sebaiknya surat izin survei awal ini dikosongkan alamatnya dahulu, kemudian Ibu fotokopi perbanyak, sehingga kalau seandainya Ibu ganti tempat penelitian, Ibu nggak harus balik lagi ke LPPM. Ini saran saya, ya. Baik, kita lanjut. Kalau Ibu sudah mendapatkan izin survei awal, maka kita lanjut kepada ujian referensi. Nah, izin survei awal ini bagi ibu-ibu yang butuh silahkan diminta ke LPPM, tapi kalau ibu-ibu bisa langsung ke lapangan tanpa harus memberikan surat izin, itu tidak masalah juga. Baik Ibu ya, kita lanjut ya Bu ya. Kemudian kita lanjut kepada uji referensi. Jadi dalam skripsi ada 3 kali ujinya Ibu. Yang pertama adalah uji referensi, yang kedua adalah proposal, uji proposal, dan yang ketiga adalah uji hasil. Nah, jadi Ibu masuk kepada tahap pertama adalah uji referensi. Nah, kalau uji referensi merupakan kegiatan untuk mengkaji teori dan permasalahan yang akan dijadikan judul penelitian. Nah, kemudian jadi di sini antara Ibu, pembimbing 1 dan pembimbing 2 nanti akan mendiskusikan ya bab 1 dan bab 2 yang telah Ibu buat ini. Artinya di sini Ibu jangan berpikir bahwa uji referensi ini semacam ujian ya, tapi lebih kepada diskusi sebenarnya. Diskusi dengan langsung antara Ibu dengan pembimbing 1, pembimbing 2, sehingga penulisan skripsi Ibu ke depan itu lebih terarah. Jadi Ibu jangan stres ya untuk ini, Ibu bisa konsulkan apa yang belum Ibu paham di sini. Dan kalau saran saya, kalau bisa Ibu langsung buat sampai bab 3, bab 4. Walaupun belum maksimal ya pembuatannya, sehingga nanti akan dibantu juga bab 3, bab 4-nya bagaimana. Ya. Nah, kira-kira seperti itu untuk ujian referensi. Nanti untuk ujian referensi Ibu membuat PPT, kemudian juga proposal yang sudah Ibu buat ini Ibu jilid, kemudian Ibu schedule jadwal dengan pembimbing, ya, schedule jadwal dengan pembimbing kapan untuk ujian referensi ini, bisa offline, bisa online. Kemudian baru Ibu lakukan ujian referensi ini. Baik, kita lihat untuk ujian referensi, Ibu harus siapkan form 2. Ya, form 2 itu seperti ini. Nah, ini dia form 2. Di sini ada format schedule jadwal. Ini jadwal, ada nama pembimbing 1, pembimbing 2. Ibu tanyakan hari apa bisa untuk ujian referensi. Kemudian baru ini disepakati ujian tersebut. Kemudian yang kedua, form 2 itu ada berita acara uji referensi. Ini Ibu print juga. Ketika ujian referensi, Ibu kasihkan aja kepada pembimbing. Nanti pembimbing yang akan mengisi masukan pembimbing 1 dan juga masukan pembimbing 2. Ibu tinggal menulis judulnya aja di sini. Apa judul dari penelitian Ibu? Kemudian nanti kalau ada perubahan Ibu tulis lagi judul di sini, lembar judul yang telah disetujui.
Ya, jadi masukkan pembimbing 1, pembimbing 2, Ibu serahkan kepada pembimbing 1, pembimbing 2 untuk membuatnya. Nanti akan ada pastikan ada tanda tangan dari pembimbing 1 dan pembimbing 2 untuk ujian referensi ini. Nah, jadi ini form 2 yang harus Ibu isi. Kemudian schedule jadwal ujian dengan pembimbing, siapkan minimal bab 1 dan bab 2 beserta PowerPoint, bawa semua sumber referensi baik buku atau jurnal dan data hasil survei awal. Ibu, untuk pembuatan referensi ini buku adalah 10 tahun ke belakang. Ya, minimal 10 buah buku. Kemudian jurnal 5 tahun ke belakang. Untuk jurnal nasional ataupun Indonesia itu minimal 10. Jurnal asing internasional itu minimal 5. Ya, paham ya? Jadi untuk buku 10 tahun ke belakang, untuk jurnal 5 tahun ke belakang. Kemudian setelah ujian referensi, setelah Ibu melakukan ujian referensi, tadi form 2 kan udah diisi juga kan oleh pembimbing, udah ditandatangani. Form 2 ini Ibu foto juga. Kemudian foto dari form 1 dan form 2 ini Ibu kirim ke email litbang19ufdk@gmail.com. Nah, nanti Ibu bikin judulnya di atas referensi underscore lokal Ibu, misalnya 19B underscore NIM Ibu berapa, supaya saya mudah mengelompokkannya. Ya, jadi nanti ada 3 tahapan Ibu mengirim email kepada saya. Yang pertama judulnya di sini referensi. Ya, referensi ini berarti Ibu mengirimkan form 1, form 2 yang telah diisi dan ditandatangani. Paham ya Bu ya? Nah, kemudian kita lanjut lagi di sini. Kalau Ibu sudah melakukan ujian referensi, maka Ibu melengkapi proposal Ibu. Setelah proposal Ibu lengkap dan di ACC oleh pembimbing 1, pembimbing 2, nanti Ibu membuat lembar konsul ya. Lembar konsul itu ada di panduan penelitian. Bagaimana contoh lembar konsul ada di panduan penelitian. Ada 2 lembar konsulnya nanti, lembar konsul pembimbing 1 dan lembar konsul pembimbing 2. Minimal sampai ke proposal, Ibu ada 6 kali konsul dengan ACC. Artinya 5 kali konsul tambah ACC 1. Berarti ada 6 tanda tangan nanti yang harus Ibu buatkan di lembar konsul Ibu. Dari pembimbing 1 dan dari pembimbing 2. Ya. Nah, kemudian kita masuk ke tahapan ujian proposal. Bila telah mendapatkan persetujuan pembimbing dan konsul minimal 6 kali, siapkan form 3. Nanti Ibu print form 3, bebas SPP, Ibu minta tanda tangan kepada bendahara. Ya, langsung Ibu minta tanda tangan kepada bendahara di sini. Membuktikan bahwa Ibu telah bebas SPP. Nah, kemudian ada form 4 yang harus Ibu isi juga, jadwal seminar proposal. Untuk jadwal seminar proposal sama dengan jadwal ujian referensi, Ibu datang kepada moderator, penguji 1 dan penguji 2. Ya. Nah, moderator adalah pembimbing 1 Ibu, atau pembimbing 2, atau kaprodi, ataupun Litbang seperti yang saya jelaskan pertama tadi. Tapi yang pertama adalah pembimbing 1 dulu yang Ibu datangi. Kemudian Ibu schedule jadwal kapan bisa untuk ujian proposal. Nanti ini diisi ya Bu ya, isi nama Ibu, NIM, lokal, kemudian siapa penguji 1, penguji 2, dan moderator. Kemudian ada tanda tangan di sini. Kalau sudah Ibu foto lagi, ya, Ibu buatkan Ibu foto lagi, Ibu simpan dulu. Berarti udah form 3, form 4 udah ada fotonya sama Ibu. Ya. Kemudian kita lanjut kepada form 5, surat undangan. Ya. Form 5 ini adalah surat undangan ini. Surat undangan ini Ibu isi, Ibu print sebanyak 4 rangkap. Ya, boleh Ibu ketik, boleh juga supaya Ibu tidak capek ngisinya ya. Ibu ketik dulu baru Ibu print 4. Nanti alamatnya untuk penguji 1 2 buah, penguji 2 1, moderator 1. Nah, untuk penguji 1 kenapa 2 buah? Penguji 1 itu yang satunya Ibu
kasihkan ke litbang, Ibu foto nanti ke litbang, ya. Nah, kemudian yang surat yang 3 lagi nantinya Ibu serahkan kepada moderator, pembimbing 1, pembimbing 2. Ibu selipkan aja kepada proposal yang akan Ibu berikan saat Ibu akan ujian proposal. Jadi selipkan aja beserta Ibu masukkan ke dalam amplop, selipkan di proposal, dan itu yang akan Ibu serahkan 2 hari sebelum Ibu ujian proposal. Nah, kemudian tadi kan Ibu udah kumpulkan form 3, form 4, dan form 5 yang sudah Ibu isi dan sudah ditandatangan juga. Form ini Ibu foto, kirim lagi ke email sama ya, email Litbang 19 UFDK, tapi judulnya proposal lagi Bu. Kalau tadi judulnya adalah referensi, sekarang proposal, lokal Ibu lokal berapa, NIM Ibu NIM berapa. Ya. Saya akan mencek nanti di email siapa-siapa saja yang sudah mengirimkan atau yang sudah selesai mulai referensi, kemudian ujian proposal. Saya menceknya dari email saja nanti, ya. Nah, kemudian setelah Ibu kirimkan, kemudian Ibu bersiap untuk ujian proposal. Nah, untuk ujian proposal ini Ibu print lagi berita acara proposal dan penilaian proposal, ya. Nah, nanti kan ada namanya Ibu isi di atas ya, ada nama di sini, ada nama, NIM, apa judul Ibu, ini boleh Ibu ketik, boleh, jadi tinggal copy paste aja baru Ibu print. Berarti nanti yang akan Ibu print di sini ada berita acara, kemudian ada format penilaian. Nah, untuk berita acara dan format penilaian ini, format penilaian moderator, itu masukkan dalam satu map, ya. Jadi Ibu siapkan 3 map kertas warna pink. Kalau untuk ujian proposal, map kertas warna pink, ya. Nah, yang berita acara sama moderator gabung jadi satu map untuk moderator. Bikin di depannya moderator. Kemudian map yang kedua adalah penguji 1, dan map yang ketiga adalah penguji 2 di sini. Berarti nanti waktu ujian proposal, Ibu udah bawa 3 map warna pink. Di dalamnya itu udah Ibu masukkan form nilai ini. Ada yang untuk moderator 2 lembar, ada yang untuk penguji 1 lembar, penguji 2 1 lembar. Ya, jangan lupa ya Bu ya, ada 3 map yang harus Ibu bawa. Nah, kemudian proposalnya bagaimana? Tadi sudah saya singgung juga. Proposal dengan surat undangan itu digabung, kemudian ini udah dijilid ya, proposalnya udah dijilid, warna biru, proposalnya warna biru biasanya. Ini Bu serahkan 2 hari sebelum ujian proposal kepada pembimbing dan juga penguji tadi Bu serahkan. Nah, kemudian kalau sudah selesai ini, berarti Ibu siap untuk ujian proposal. Kita lanjut ya Bu ya. Nah, apa yang akan Ibu lakukan setelah Ibu ujian proposal? Nih, setelah selesai Ibu ujian proposal, maka yang akan Ibu lakukan lagi adalah merevisi proposal tersebut. Tadi kan ada perbaikan waktu ujian proposal, ada masukan, ada saran juga dari Dewan Penguji ataupun pembimbing Ibu sendiri. Ini Ibu perbaiki, kemudian Ibu laporkan lagi ya. Nah, kemudian nanti akan ditandatangan, ada lembar pengesahan juga. Nah, ini yang namanya revisi proposal. Nanti kalau sudah ada tanda tangan dari penguji 1, penguji 2, dan moderator, nah bukti ini nanti Ibu serahkan kepada saya bersamaan dengan format komite etik. Artinya setelah Ibu revisi proposal, yang akan Ibu lakukan adalah mengurus uji etik lagi, ya. Nah, Ibu mendatangi komite etik, nanti akan dipandu juga, komite etik akan melakukan sosialisasi juga kepada Ibu. Nah, kemudian ada persyaratannya juga, ada form yang akan di-download. Nanti tanda tangannya adalah tanda tangan saya, Litbang. Nah, saya mau tanda tangan nanti form etik Ibu, kalau Ibu ada bawa bukti tanda tangan pengesahan dari
penguji 1, penguji 2, dan moderator waktu revisi proposal tadi. Ibu bawa aja, tunjukkan saja ke saya, ya, bukan diserahkan. Nah, sehingga nanti saya tanda tangan form etik Ibu, kemudian Ibu masukkan form etik ini, kemudian nanti akan diberikan sertifikat etik pada Ibu. Nah, sertifikat etik inilah yang Ibu bawa ke saya lagi, ke Litbang, bersamaan dengan CD proposal. Jadi, kalau sertifikat etik Ibu sudah keluar, sertifikat etik dan CD proposal, Ibu bawa ke Litbang, nanti saya akan keluarkan rekomendasi izin penelitian. Oke Bu ya. Nah, jadi sampai tahapannya keluar rekomendasi izin penelitian. Kita lanjut. Nah, jadi tahapannya setelah Ibu revisi proposal, Ibu mengurus izin penelitian. Untuk mengurus izin penelitian tidak bisa langsung ke LPPM. Kalau tadi survei awal bisa langsung ke LPPM. Tapi kalau izin penelitian, Ibu harus ke Litbang dulu, dapat rekomendasi dari Litbang. Kapan saya bisa kasih rekomendasi kalau Ibu sudah punya sertifikat etik dan berikan CD proposal Ibu kepada saya. Ya, kayak gitu prosesnya. Kemudian nanti rekomendasi ini yang dari Litbang ini Ibu bawa ke LPPM. Dari LPPM akan mengeluarkan izin penelitian Ibu nantinya sehingga Ibu bisa melakukan penelitian. Nah, habis itu proses Ibu adalah ujian hasil. Oke, tidak terlalu susah ya Bu ya melakukan skripsi ini, udah sampai aja kepada ujian hasil. Nah, ujian hasil ini persyaratannya, nah ini cukup banyak Ibu persyaratannya. Yang pertama ada bukti pertama, ada lembar konsul, ACC, pembimbing 1 dan 2. Ibu kan tadi saya sarankan membuat lembar konsul ya Bu ya. Kalau sampai proposal minimal ada 6 kali konsul dengan ACC. Kemudian lembar konsul itu Ibu lanjutkan. Setelah Ibu revisi nanti kan Ibu penelitian, kemudian kan Ibu konsul lagi kepada pembimbing. Nah, itu lanjutan dari lembar konsul yang proposal tadi. Kemudian dipastikan untuk ujian hasil ini minimal konsul semuanya adalah 8 kali konsul. Nah, berarti kalau kurang nanti Ibu pastikan udah 8 kali konsul. Kemudian baru ACC untuk ujian hasil. Nah, ini lembar konsul ini Ibu foto ya, Ibu foto ini sebagai bukti pertama. Jadi ada 2 nanti lembar konsul pembimbing 1, lembar konsul pembimbing 2. Minimal ada 8 kali konsul di situ. Mulai dari konsul pertama sebelum proposal sampai selesai terakhir ya. Kemudian bukti kedua adalah lembar persetujuan pembimbing yang telah ditandatangani pembimbing 1 dan 2. Ibu buat lembar persetujuan pembimbing, itu Ibu buat sendiri, ada di panduan bagaimana cara buatnya. Nanti ada tanda tangan pembimbing 1 dan pembimbing 2 di situ. Ya, ada tanda tangan pembimbing 1 dan pembimbing 2. Nah, kemudian Ibu foto dan Ibu simpan dulu bukti 2. Bukti 3 adalah surat telah selesai melaksanakan penelitian. Kalau Ibu misalnya penelitian di puskesmas, setelah selesai Ibu minta surat kalau Ibu telah selesai melakukan penelitian kepada kepala puskesmas. Nah, surat itu Ibu foto, itu adalah sebagai bukti ketiga. Ya. Bukti keempat, bukti telah melakukan validasi data dari LPPM. Ibu menghubungi Bapak Wahyu di Fordekok ya. Nanti Pak Wahyu akan melakukan validasi data dari data Ibu. Nanti ada surat pemberitahuannya juga nanti, surat bukti. Nah, kemudian bukti kelima, bukti translate abstrak dari lembaga bahasa. Ibu kan membuat abstrak, jadi bukti dari translate abstrak ini Ibu foto juga sebagai bukti kelima. Nah, ini ada 5 bukti yang harus Ibu siapkan dalam bentuk foto atau scan, ya. Nah, kemudian ada lagi form 8, 9, dan 10 yang telah isi dan ditandatangani. Ini juga Ibu foto.
Ada form ke-8, form ke-9, dan ke-10, Ibu isi, minta tanda tangannya, Ibu foto. Nah, kesemuanya ini dari bukti 1 sampai bukti 5, dan form 8, form 9, form 10, fotonya ini Ibu kirimkan lagi ke email litbang19ufdk@gmail.com dengan judul hasil underscore lokal ibu underscore nim. Itu yang kata saya tadi. Udah 3 kali ya Ibu mengirim emailnya ke saya. Yang pertama referensi, yang kedua proposal, dan terakhir adalah hasil. Nah, saya jelaskan form 8, 9, dan 10 seperti ini. Form ke-8 adalah bebas SPP hasil. Jadi, Ibu print, Ibu serahkan kepada Pak Imam, direktorat, nanti dia akan tanda tangan di sini. Kemudian form 9 jadwal hasil. Form 9 jadwal hasil berarti Ibu schedule jadwal di sini. Seperti waktu ujian proposal, lakukan schedule jadwal. Kemudian form 10 undangan hasil. Seperti tadi, Ibu foto yang ditujukan kepada penguji 1 aja. Nanti ini udah terisi juga. Ibu fotokan semua ini. Nah, inilah form 8, 9, 10 yang harus Ibu serahkan bersamaan dengan bukti 1 sampai dengan bukti 5 ke email litbang19ufdk@gmail.com. Mudah-mudahan Ibu paham ya. Oke, kalau sudah kita lanjut ya Bu. Nah, waktu ujian hasil yang harus Ibu print lagi adalah form 11, berita acara hasil. Ini dia. Jadi ini Ibu isi ya, boleh diketik boleh ya. Kemudian penilaian, format penilaiannya sama, ada 3 di sini. Nah, berita acara sama format penilaian moderator Ibu gabung jadi satu, masukkan ke dalam map warna biru, map kertas warna biru. Itu yang pertama. Kemudian map kertas yang kedua adalah penguji 1, map kertas yang ketiga adalah penguji 2. Ada 3 map kertas yang akan Ibu bawa waktu ujian hasil. Nah, sama dengan ujian proposal, 2 hari sebelum ujian Ibu harus serahkan kepada moderator dan penguji Ibu hasil yang telah Ibu buat ya, beserta undangannya. Nah, kalau form penilaian nanti Ibu bawa saat ujian. Berarti saat ujian Ibu ada bawa 3 map kertas biru yang berisi ini, seperti yang jelaskan tadi. Ya, jangan lupa ya Bu ya. Nah, catatan juga nanti untuk ujian ya. Kalau ujian proposal, Ibu-ibu bisa mengikuti ujian teman Ibu. Kadang kan Ibu juga cari pengalaman juga kan bagaimana ujian proposal tersebut. Nah, jadi Ibu bisa mengikuti. Tapi saat ujian hasil hanya mahasiswa yang bersangkutan aja yang bisa. Jadi ketika ujian proposal, kalau ujiannya belum dimulai, Ibu boleh masuk. Tapi kalau sudah mulai ujiannya tidak boleh masuk ya Bu ya. Kita harus menghargai sidang proposal tersebut. Baik, jadi kira-kira seperti itu sampai ujian hasil. Nah, yang terakhir adalah yudisium. Jadi nanti kalau ibu-ibu nanti setelah ujian hasil ada revisi, ada perbaikan yang telah disarankan oleh pembimbing dan penguji dan pembimbingnya ataupun moderator, nanti kan Ibu perbaiki lagi kan, Ibu perbaiki lagi. Nah, Ibu printkan berita acara. Kalau bisa Ibu ketik lagi, saya nggak punya softnya. Silakan Ibu ketik lagi di sini ya. Kemudian nanti Ibu minta tanda tangan dari penguji 1, penguji 2, pembimbing 1, pembimbing 2. Ini berita acara setelah revisi ujian hasil. Jadi berita acara inilah yang menjadi surat bebas Ibu untuk yudisium ataupun wisuda nantinya. Jadi bagaimana caranya untuk Ibu mengurus yudisium? Syarat Ibu bebas yudisium dari Litbang adalah yang pertama, Ibu membuat bebas jurnal dari Bu Nita Triputri. Nanti akan diinformasikan juga sama Bu Nita Triputri bagaimana proses supaya Ibu bisa bebas jurnal. Nah, ada bukti yang akan dikasih oleh Bu Nita Triputri. Bukti ini beserta
berita acara yang sudah ditandatangan ini, berarti ada dua lembar kertas. Ini Ibu kasihkan langsung kepada saya, ya. Nah, kalau saya sudah dapat dua ini, berarti nanti saya akan tanda tangan bahwa Ibu sudah bebas syarat yudisium dari Litbang. Ini artinya Ibu sudah bisa yudisium dan sudah bisa wisuda sesuai dengan target yang sudah kita tetapkan. Baik Ibu-Ibu, mungkin itu saja informasi tentang alur skripsi dari Litbang. Mudah-mudahan Ibu paham dan mengerti apa yang telah saya sampaikan. Kalau seandainya Ibu-Ibu masih ragu, Ibu boleh WA. WA nanti ke HP saya ini sama dengan WA ya Bu ya, nomor HP-nya sama dengan WA. Tapi kalau misalkan saya nggak jawab WA Ibu, Ibu boleh nelpon langsung di sini. Itu saja mungkin yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan terakhir saya mengingatkan kepada Ibu bahwa yang paling berat dalam membuat penelitian itu tuh adalah memulainya. Artinya Ibu jangan undur-undur waktu untuk memulai, langsung kerjakan apa yang ada di kepala Ibu. Jangan ditunda-tunda karena biasanya penyakit dalam pembuatan skripsi itu adalah malas, ya. Nah, saya yakin ibu-ibu semuanya mampu dan bisa untuk melakukan. Dan juga satu hal yang saya ingatkan juga, ibu-ibu untuk pembuatan daftar pustaka itu kita wajib Mendeley. Jadi ibu pastikan ibu bisa membuat Mendeley di sini. Baik, itu saja ibu-ibu. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.